kerja nih lo. Pasta prosesor itu adalah untuk meredam panas yang ditimbulkan oleh chipset ataupun oleh prosesor. Jadi dia bisa meredam panas. Jadi pasta prosesor ini adalah kegunaannya adalah untuk meredam selain diredamnya oleh kipas ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi dengan kami teman-teman. Kami dari Alfa Romeo Nobel Baju dari kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan back to my channel friend. Thank you. Pada kesempatan hari ini saya dilihat di hadapan kita ada satu buah laptop ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengganti pasta prosesor di bawah ini. Kegunaan pasta prosesor sendiri teman-teman saya jelaskan dulu ya. Pasta prosesor itu adalah untuk meredam panas yang ditimbulkan oleh chipset ataupun oleh prosesor. Jadi dia bisa meredam panas. Jadi pasta prosesor ini adalah kegunaannya adalah untuk meredam selain diredamnya oleh kipas ini ya teman-teman. Jadi kipas ini adalah untuk mendinginkan dan pasta prosesor itu untuk bisa ikut meredam gitu. Jadi dia double. Jadi kegunaannya seperti itu. Dan pastanya kadang-kadang saya mempergunakan ini dengan thermal grade dengan kode HY510 ya, seperti ini. Ada juga yang murahan ya, yang murahan juga ada itu teman-teman. Oke, baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube kami atau belum gabung ke channel YouTube kami, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah begitu, biar kami makin semangat untuk membuat ataupun nge-share trik and tips yang lainnya gitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita melakukan pelepasannya teman-teman ya. Dan untuk cara membongkar laptop sendiri kita tidak dijadikan satu konten ya, dikarenakan bisa dilihat di bawah ya tata cara unboxing atau membongkar pengangkatan ini ya, casingnya bisa dilihat di konten saya di bawah banyak teman-teman. Jadi kita tidak jadikan satu konten supaya tertata dengan rapi gitu teman-teman. Jadi kita bikinkan konten terpisah saja khusus untuk penggantian pasta prosesor, dikarenakan untuk penggantian pasta ini berlaku juga untuk merek yang lainnya, bukan hanya merek ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat cara bongkarnya bisa dilihat di konten saya yang lain gitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita melepaskan bautnya teman-teman. Ini adalah baut kipas ya yang menutup prosesor. Saya dilihat, insya Allah tidak terlalu panjang ya durasinya ya. Saya dilihat, kita lepaskan bautnya. Kita lihat untuk pasta prosesornya ya. Ini setelah baut-bautnya ini ada, kebetulan ada 3 ya bautnya, kita angkat pelan-pelan seperti ini. Ini udah kering banget, nah, seperti ini. Nah ini udah kering banget, bisa dilihat ya. Ini adalah pasta yang udah kering, bisa dilihat nih. Udah kering banget. Ini saya buang saja, mana aja perusahaan ini. Saya buang saja, udah kering banget nih. Saya buang saja, dan ini juga di ini ya, di klik saja seperti ini. Ini udah kering, nah bisa dilihat ya, ini udah kering banget nih. Ini pastanya bisa dilihat udah kering, jadi waktunya memang harus diganti. Nah, kita ambil pastanya seperti teman, dikit aja cukup, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak untuk pastanya. Nanti kalau terlalu banyak bisa apa ya, meluber ke sisi, nanti malah berbahaya. Diambil sedikit saja seujung ini teman-teman, segini juga cukup kayaknya nih. Coba kita lihat, asal tertutup ini. Nah segitu udah cukup. Saya rekomendasikan untuk pasta prosesor yang bagus teman-teman ya, jangan asal beli. Ada juga yang murah sih, yang murah, cuma kan yang murah kan tergantung kualitasnya juga sih begitu teman-teman. Seperti ini adalah udah saya masukkan ya, seperti ini udah saya masukkan. Coba saya dekatkan nih, seperti ini sudah saya kasih pasta prosesor. Selanjutnya ini kalau kebetulan punya teman-teman kotor, ini bersihkan ya, dibersihkan pakai kuas gitu, pakai kuas yang halus, dibersihkan untuk kipasnya seperti ini. Tapi karena ini udah bersih, jadi tidak perlu saya bersihkan, langsung saya tutup kembali pelan-pelan teman-teman ya. Ini bagian paling sensitif di sebuah unit laptop ya, jadi hati-hati dalam pemasangan ininya begitu teman-teman. Setelah itu bautnya dipasangkan kembali.
pasangkan kembali pelan-pelan, harus pas ya teman-teman ya, harus tepat ke lubangnya, jangan sampai bergeser seperti ini. Ini juga satu lagi, dan ini juga satu lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman tadi misalkan punya teman-teman ini dilepas ya, ini kan kabel ini ya, kabel kipas ini kabel kipas cooling fan. Ini biasanya kalau kita membersihkan ini itu kan diangkat keluar, ini biasanya akan dilepas ya, pasti lepas. Nah jangan lupa nanti ketika punya teman-teman, kalau dilepas ini dari soketnya, ini jangan lupa dipasangkan lagi ya, dipasangkan lagi ini untuk apa namanya, soket untuk ke cooling pad atau kipasnya. Kadang-kadang saya juga suka lupa ketika sudah beres ini ya, udah beres ini malah lupa. Setelah beres pemasangan baut langsung saya tutup lagi, saya rakit lagi. Setelah dirakit lagi ternyata kok kipasnya tidak nyala gitu kan. Dan ketika dibongkar lagi ternyata malah kelupaan ini tidak dipasangkan, tidak dimasukin lagi ke tempatnya semula. Jadi kadang-kadang ya namanya juga manusia, kadang-kadang kan suka lupa ya, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, tidak terlalu panjang durasi ya, insya Allah tidak panjang lah. Intinya seperti itu, tata cara untuk penggantian pasta prosesor seperti itu ya, baik itu laptop ataupun netbook atau lain-lainnya. Karena ini berlaku juga untuk tipe yang lainnya, bukan hanya tipe ini teman-teman. Kan setiap laptop ataupun netbook itu dipastikan kan ada prosesornya, karena prosesor itu adalah otak di sebuah unit. Sebagai otaknya. Di bawah sudah saya share ya, untuk inti bagian-bagian motherboard laptop itu bisa dilihat di bawah ya, sudah saya share. Jadi di sini tidak perlu saya katakan lagi gitu. Jadi intinya setelah pemasangan prosesor pemasangan ini kipas ini, jangan lupa baut-bautnya dikencengin biar kencang gitu, biar kencang. Tapi pelan-pelan ya, harus hati-hati karena ini di bagian sensitif banget, dan bisa dilihat juga ini untuk komponennya kecil-kecil banget nih, seperti gede kutu ya nih. Jadi kalau kita terburu-buru nanti satu aja yang lepas ya bisa berabe gitu kan, bisa mati bahkan nanti laptopnya. Oke teman-teman, itu saja yang kami persembahkan ya, baik kurang lebih dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman juga, baik itu yang belum biasa ataupun yang sudah biasa. Apalagi ya, kalau yang udah biasa makan udah biasa bongkar, tapi bagi yang masih awam itu sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk itu jangan ragu dan segan, silahkan bagi yang belum subscribe untuk di subscribe saja channel YouTube kami. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk di share ke media sosial biar banyak teman yang terbantu dengan adanya channel ini. Terima kasih, itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alfa Juliet Kota Bandar Pasuruan, Jawa Barat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.